rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah kepada Zat yang Maha Kaya atas segala-galanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Di mana sampai detik ini kita masih diberikan kepercayaan untuk menikmati samudra nikmatnya di dunia ini. Betapa kita masih sangat-sangat disayangi oleh Allah. Buktinya anggota badan kita masih lengkap. Kaki masih bisa digunakan untuk berjalan menuju majelis ini. Telinga masih bisa mendengar pesan-pesan hari ini. Mulut masih bisa berkata apa yang diketahui. Dan tentunya mata masih nampak untuk menyaksikan saya di sini. Sungguh nikmat yang tak tergantikan. Allahumma salli ala Muhammad. Berjuta lantunan salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasul utusan Allah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Semoga kita senantiasa masih menjadi kaumnya dengan selalu menjalankan ajaran dan sunnahnya. Kata-kata ta'zim penghormatan saya kepada DKPRMI Kabupaten Pidi. Salam penghormatan saya kepada Dewan Juri yang saya muliakan, serta kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah sejenak waktu untuk saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Salat Mencegah Kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Dari penggalan ayat di atas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya salat tidak cuma untuk rutinitas saja, tetapi lebih dalam lagi, salat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Salah satunya adalah dapat mencegah kemerosotan moral umat manusia masa kini. Sekarang timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimanakah salat dapat membentuk suatu rutinitas dan mencegah kemerosotan moral umat manusia? Teman-teman tahu tidak? Tahu? Nah, jika ada seseorang yang mengerjakan sholat, berarti ia sudah mendapatkan hidayah imannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang telah memperoleh hidayah imannya itu, tentu dia akan mengerti yang mana perintah Allah dan yang mana larangan Allah. Karena barang siapa yang mengerjakan perintah Allah, dia akan mendapatkan balasan syurga. Dan barang siapa yang mengerjakan larangan Allah, dia akan mendapatkan balasan neraka pula. Perlu diketahui, dengan mengerjakan sholat dapat menimbulkan ketenangan dan kekuatan jiwa. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang mengerjakan sholat, dia harus melupakan semua hal yang berbau duniawi, dan ia harus menyadari secara
Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin," yang artinya salat adalah mi'rajnya bagi orang-orang mukmin. Jadi, jika diumpamakan jiwa kita ini laksana sebuah baterai, di mana dalam sehari semalam baterai penderek manusia ini dicas sebanyak 5 kali. Apabila kurang dari 5 kali atau tidak pernah dicas sama sekali, baterai ini pun akan mati. Jika sudah mati, dia akan menjadi sampah hingga akan dijauhi. Kalau dipikir-pikir Pak, kalau dipikir-pikir Bu, kalau tidak sholat maka tiada artinya sama sekali. Mau pangkatnya Pak Camat, Bapak Desi, Bapak Bupati, mau pangkatnya Ibu Bidan, Ibu Perawat, Ibu rumah tangga, tapi kalau tidak sholat, nol semuanya Pak, nol semuanya Bu, tiada artinya sama sekali. Bapak-bapak pemimpin yang terhormat, jangan pernah meninggalkan sholat, karena jika meninggalkan sholat, kita akan mudah melakukan hal-hal yang dilarang Allah, seperti korupsi dan tidak adil terhadap rakyat. Jadilah pemimpin yang bijak, jadilah pemimpin yang saleh, jadilah pemimpin yang takut akan neraka jahanam. Allah telah menitipkanmu kekuasaan untuk memimpin rakyat, maka gunakanlah pikiranmu untuk rakyat, gunakanlah tanda tanganmu untuk rakyat. Jika seorang pemimpin melakukan sholat 5 waktu dengan benar, maka hal-hal yang dilarang pun tidak akan terjadi. Setuju pemimpin yang adil? Setuju pemimpin yang saleh? Setuju pemimpin yang taat beribadah? Kalau setuju, takbir, Allahu Akbar. Semoga 2024 kita akan mendapat pemimpin yang tidak akan pernah meninggalkan sholatnya. Amin, Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam mendidik kewajiban sholat, peran orang tualah yang sangat diperlukan. Bagaimana caranya? Tentu orang tuanya lah yang harus sholat dahulu, karena anak itu kan suka meniru, dan yang menjadi tiruannya adalah orang terdekatnya, yaitu orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sholat, insya Allah anaknya juga ikut sholat. Tapi kalau orang tuanya suka nonton HP saat waktu sholat, maka anaknya juga ikut main HP. Jika orang tuanya pergi ke masjid, tentu anaknya juga ikut ke masjid. Tapi kalau orang tuanya suka nonton dangdut, maka anaknya tak mau ketinggalan untuk ikut dangdutan seperti orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang harus membentuknya. Apakah dia akan menjadi orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi? Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Dari uraian pidato saya tadi, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dengan kita mengerjakan sholat, kita bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kesimpulan yang kedua, kemerosotan moral yang sekarang terjadi di Indonesia ini, secara sadar ataupun tidak, tak lebih karena manusia telah mengabaikan sholat mereka. Maka dalam hal inilah peran pemimpin dan orang tua yang sangat diperlukan.
Semoga Allah senantiasa menjaga kita agar kita selalu mendirikan dan menegakkan sholat, baik bagi diri kita, keluarga kita, ataupun masyarakat kita. Insya Allah dengan mengerjakan sholat kita bisa melewati krisis moral yang sekarang terjadi di negeri ini. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Asap kandis, asap gulubur, kedua asam riang-riang, menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tak sembahyang. Wabillahi taufiq wal hidayah, walima wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.